Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, berikan waktu yang terbaik untuk kita datang memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya kerinduan hati kita itu yang akan menarik hadirat-Nya. Kiara pakasikinakana aramu. Ini kami ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu letak kekuatan kami. Dan biar pada malam hari ini kami berikan hati kami berikan hidup kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiara bagasikinakana ramayase. Dan biar kasih-Mu saja yang memulihkan setiap dari kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami hanya mau letakkan di bawah kaki-Mu. Di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
hati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
Abashikiara baba baba kanelamo. Kinana mayara yara yara lamo. Shikiara baba 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 kanelamo. Engkau yang puaskan setiap dari kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu menjadi tempat kesukaan kami Bapa. Kiara pasiki da 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 da. Kiara baba 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 kanela yala. Sikiara baba 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 baba. Kinaya lama ya sikiara baba 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 kanela lama ya sikiara baba kanela mo. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kiala Bapa Bapa kanelamu, ini kami di hadirat-Mu, ini kami Tuhan dalam hadirat-Mu, ini kami Bapa, kami anak-Mu, Yesus, haleluya, Yesus, 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 Kau yang kudus, mulia, agung perkasa, ya basikiala baba baba galena ya la 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 maya sikiala ya la 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 mo inanda maya se ninanda la 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 mo haleluya 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 kiala baba 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 kanela la 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 mo sikiala baba 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 kanela la mo. Kau yang jawab siapa apa yang jadi pergumulan kami. Kau yang puaskan, Kau yang hiburkan, beri kekuatan dalam segala perkara. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Iyalah baba 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 galera. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Ilala sikira la 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 la. Sikira baba 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 la 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 la. Kila la 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 sikira la 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 la. Kini la 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 la. Kila la 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 sikira la 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 sikira la 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 la. Ina na 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 maya la ya la ya la ya la ya la maya sikira ya la ya la maya se. Ina na ya la ya la ya la ya la mo. Hallelujah. Sia na ya la ya la mo. Ya la ya la ya la ya la mo. Ajaib, ajaib, ajaib perbuatan-Mu, ajaib Engkau. Kami merasakan Tuhan saat kami bergantung kepada Engkau, saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggentarkan hati kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kiara maya si kiara yaramu. Bukan apa yang kami lihat Tuhan, tapi kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kasih-Mu menguatkan kami, segala perkara dapat kami tanggung Bapa.
Kami akan tetap melangkah dalam iman kami mengiring Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan dalam Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan, bagi berkat firman Tuhan untuk jemaat Tuhan di Pitani ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi seperti sekarang ini, banyak orang yang mengalami putus asa, mengalami pergumulan-pergumulan karena situasi kondisi yang tidak menentu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini juga berbicara tentang pengharapan di tengah penderitaan. Teks yang akan menjadi dasar untuk renungan kita saat ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kesempatan ini boleh bersama bersekutu, memuji muliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu, walaupun secara virtual. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu yang sederhana untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dalam bagian ini, Rasul Paulus mengetengahkan tentang penderitaan. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan dalam ayat yang terakhir ditutup dengan kemuliaan. Mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan carut marut karena dosa, sehingga banyak penderitaan, banyak sakit penyakit, bahkan kebinasaan. Tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan, kemuliaan yang harus menjadi kekuatan setiap orang percaya untuk menjalani hidup hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan dan penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk semakin mengerti kehendak-Nya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam bagian ini Rasul Paulus membahas tentang penderitaan, kesakitan yang sangat nyata di seluruh dunia yang dialami semua orang di seluruh dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami tentang pengharapan di tengah-tengah penderitaan, Rasul Paulus mengetengahkan keluhan-keluhan yang dialami oleh seluruh makhluk, orang-orang percaya maupun Roh Kudus yang ada di dalam orang yang percaya. Itu sebabnya kita akan menelusuri ayat demi ayat yang sangat menguatkan kita dan mendorong kita untuk kita tetap
teguh berdiri dalam Kristus apapun yang terjadi dalam dunia ini. Paling tidak ada 3 keluhan yang dicatat dalam ayat yang kita pelajari. Yang pertama, keluhan seluruh makhluk. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Secara khusus ayat yang ke-19, 20, 21, dan 22. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta dan diakhiri dengan firman Tuhan, semuanya dilihatnya begitu indah, begitu baik oleh Allah. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya sampai hari ini, sekarang ini, dunia yang penuh dengan carut marut, dengan penderitaan, sakit penyakit, dan berbagai kesulitan. Mengingatkan bahwa semua ini terjadi karena manusia pertama yang jatuh dalam dosa, dan dosa itulah yang telah memporak-porandakan apa yang telah diciptakan Allah begitu indah, begitu baik. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Walaupun saat ini, karena dosa seluruh dunia, alam raya, dikatakan seluruh makhluk sama-sama mengeluh karena penderitaan, karena kesakitan, karena kesulitan, karena tantangan yang begitu dahsyat. Semua diakibatkan karena dosa. Tetapi rencana Allah tidak gagal, melainkan seluruh makhluk yang telah ditaklukkan kesia-siaan, ditaklukkan perbudakan, kebinasaan, tetapi ada pengharapan di mana mereka semua menantikan kemerdekaan, pembebasan dari segala penderitaan, dari segala kesakitan, dari segala kesulitan-kesulitan yang ada. Dan Tuhan menggambarkan penderitaan-penderitaan yang sementara, namun akan diganti dengan kemuliaan, yakni ketika anak-anak Allah dinyatakan. Artinya, di mana ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengangkat semua salehnya, disitulah seluruh dunia, seluruh muka bumi akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saat itulah Tuhan akan menggantikan penderitaan, kesulitan-kesulitan, kesakitan, bahkan kebinasaan dengan kemuliaan. Kemuliaan anak-anak Allah yang akan dimuliakan oleh Bapa sendiri. Dalam ayat 21 tadi. Ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah.
Dan digambarkan pengharapan itu dalam ayat 22, walaupun sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penderitaan, kesakitan sekarang ini tidak selamanya, tidak kekal, tetapi hanyalah sementara, namun akan digantikan dengan sukacita, kemuliaan Allah. Digambarkan sama penderitaan sekarang itu seperti seorang wanita yang sedang bersalin. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, ketika mengalami persalinan pasti sangat menderita. Pada umumnya seperti itu. Tetapi setelah bayi itu lahir, maka semua kesakitan, semua penderitaan yang dialami pada waktu akan melahirkan, akan mengalami persalinan, semua penderitaan itu hilang, diganti dengan sukacita karena melihat lahirnya si jabang bayi. Nah, ini menolong kita, memberitahukan kepada kita bahwa penderitaan sekarang ini digambarkan seperti orang yang mengerang, orang yang wanita yang sedang mengerang karena akan mengalami persalinan, akan melahirkan. Bahwa penderitaan itu suatu saat akan digantikan dengan sukacita karena kelahiran anak. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus menjadi milik Kristus. Walaupun di tengah-tengah dunia ini, kita melihat secara nyata penderitaan, kesakitan, bahkan kebinasaan. Ada nyata dalam kehidupan ini. Tetapi orang-orang percaya tidak boleh fokus kepada penderitaan, kesakitan dan pergumulan-pergumulan hidup. Melainkan yang harus menjadi fokus kemuliaan yang akan datang. Itulah yang harus menjadi kiblat orang percaya. Itu yang harus menjadi arah hidup, fokus hidup orang percaya. Sehingga ketika mengalami penderitaan, kesulitan, apapun yang dialami, tetap kuat, tetap semangat dan tetap sukacita karena di balik penderitaan itu, ingat seperti wanita atau seorang ibu yang sedang melahirkan, sedang mengalami persalinan, penderitaan akan diganti dengan kemuliaan, dengan sukacita yang abadi. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini adalah ya dan amin. Jadi sekali lagi kita tidak boleh fokus pada penderitaan, kesulitan dalam dunia ini yang sementara. Tetapi kita harus fokus kepada kemuliaan yang akan datang. Sehingga kita tetap semangat
dan kita tetap tekun setia dalam mengikut dan iring Tuhan sampai Tuhan datang. Kemudian keluhan yang kedua, bukan hanya seluruh makhluk mengeluh, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang percaya juga mengeluh. Dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 23 tadi dikatakan bahwa kita yang telah menerima karunia sulung roh. Yang dimaksud roh di sini adalah Roh Kudus. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa orang yang menjadi milik Kristus, dia memiliki Roh Kudus oleh anugerah karunia Allah di dalam kehidupannya. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu digambarkan seperti karunia sulung. Karunia sulung artinya seperti uang muka. Sebelum kita menerima seluruhnya keselamatan, berkat surgawi, berkat ilahi yang akan dicurahkan kepada kita sepenuh-penuhnya. Selama kita menumpang di dunia ini, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Inilah pemberian yang termahal dalam kehidupan kita. Tak dapat digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, karunia Roh Kudus atau Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu sebagai jaminan atau sebagai buah sulung yang kita nikmati. Berkat-berkat ilahi dalam dunia ini. Yakni hidup kekal. Zoe di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang penuh arti, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh bernilai itu. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ketika melihat umat Allah mengalami penderitaan, kesakitan, pergumulan, dia berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sendirian. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus tekun setia. Sekali lagi, Roh Kudus ikut prihatin. Roh Kudus ikut mengeluh dalam hati kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus, jangan berpikir terus, wah kalau sudah menjadi anak Tuhan, sudah memiliki Roh Kudus, kita akan beres semua, akan lancar semua, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan. Tidak. Selama kita menumpang di dunia,
yang penuh dengan carut-marut karena dosa, kita pun dikatakan firman Tuhan, orang-orang percaya juga mengeluh karena banyaknya tekanan, kesulitan, pergumulan selama mengikut dan iring Tuhan dan melayani Tuhan dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi, orang percaya tidak boleh putus asa. Orang percaya tidak boleh kemudian tidak setia. Sebaliknya, orang percaya semakin dikuatkan dan semakin setia karena kiblatnya, arah hidupnya, fokus hidupnya adalah keselamatan dan kemuliaan yang akan datang. Sekali lagi, keselamatan sepenuh-penuhnya memang masih dalam pengharapan. Tetapi pengharapan itu pasti, karena ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Artinya bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus, karena anugerah itu, pertama-tama Allah memberikan Roh Kudus-Nya sebagai uang muka atau sebagai buah sulung. Dan nanti kalau Tuhan datang menjemput umat pilihannya, keselamatan itu akan nyata sepenuh-penuhnya. Itu sebabnya pengharapan kita dalam dunia yang penuh dengan carut-marut karena dosa ini, bukan kekayaan, bukan kemewahan dalam dunia yang sementara ini, tetapi keselamatan yang akan datang, kemuliaan yang akan datang ketika umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimuliakan bersama dengan Kristus, dilihat oleh seluruh dunia. Dalam ayat 25 ditegaskan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita harus menantikan seluruh pengharapan kita yang akan dinyatakan, keselamatan, kemuliaan itu dengan tekun. Artinya tidak boleh dikalahkan dengan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang ada. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini mengingatkan kepada kita, supaya orang-orang percaya tidak hanya menaruh pengharapannya dalam dunia ini. Orang-orang percaya kiblat hidupnya bukan hanya di dunia ini, tetapi kiblat hidupnya di dalam kemuliaan yang akan datang. Sehingga orang percaya akan tekun sampai garis finish seperti Rasul Paulus sendiri. Kemudian keluhan yang ketiga untuk menjelaskan tentang penderitaan dalam dunia ini. Seluruh makhluk mengeluh, semua orang yang telah menerima Roh Kudus atau semua orang yang percaya Tuhan Yesus juga mengeluh. Tapi bukan hanya kita saja. Dalam ayat 26 sampai 30, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita juga mengeluh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi sekali lagi sering kasih Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kita pun ikut mengeluh karena melihat dosa dunia yang menjadikan
penderitaan seluruh alam raya, bahkan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadikan Roh Kudus pun prihatin, Roh Kudus pun ikut mengeluh. Tetapi yang menjadi kesukaan bagi kita, dorongan bagi kita, menguatkan kita, Roh Kudus bukan hanya mengeluh saja, tetapi Roh Kudus juga membantu kita dalam kelemahan kita, membantu kita bagaimana kita harus berdoa, mengerti kehendak Allah. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh sangat menghibur. Dikala kita mengalami tantangan kesulitan, kita tidak sendirian. Tetapi Roh Kudus tahu persis akan situasi, kondisi, keadaan kita. Dan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita untuk kita dapat berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Memang kita bisa berdoa, tetapi sekali lagi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan dan bagaimana kita harus berdoa dikala kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Dikala kita sedang mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat, kadang-kadang kita tidak tahu berdoa harus bagaimana. Karena di dalam tekanan, penderitaan, tantangan, kesulitan, kesakitan, Tuhan punya rencana. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita, membantu kelemahan kita, berdoa kepada Bapa untuk menuntun kita berdoa supaya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Allah memiliki rencana yang indah dalam setiap umat ketebusannya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita tidak sendirian, tetapi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, membantu kita berdoa kepada Bapa, karena hanya Roh Kudus itulah yang mengerti kehendak Allah. Karena Roh Kudus, rohnya Allah sendiri, Ia tahu apa yang dimaksudkan untuk anak-anaknya yang terbaik. Roh Kudus bukan hanya berdoa bagi kita, tetapi juga memberitahukan kepada kita bahwa dalam kesulitan-kesulitan itu kita tidak sendirian, tetapi Allah yang maha dahsyat ikut bekerja di dalam kesulitan, penderitaan, kesakitan orang-orang percaya. Ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sedang mengalami pergumulan, kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas sehingga bukannya kehendak Allah yang dinyatakan, tetapi kehendaknya sendiri dan mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik bagi Allah maupun bagi orang itu sendiri. Tetapi kalau kita menyadari bahwa dikala ada kesulitan, kesakitan, penderitaan, kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam hal itu, Allah punya tujuan.
Paling tidak dicatat di situ ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama, untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, untuk kemuliaannya. Untuk kebaikan kita, supaya kita mengerti dan masuk ke dalam rencananya yang sempurna. Dan masuk dalam kemuliaannya yang abadi. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dan tujuan Allah untuk kita dikala kita ada tantangan yang tidak boleh kita lupakan. Salah satu tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita menjadi karakter seperti yang ada dalam Kristus. Itu tujuan Allah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini sungguh-sungguh memberikan penghiburan yang sangat dahsyat. Di tengah-tengah penderitaan ada pengharapan kemuliaan yang kekal, dan itu harus menjadi kiblat kita, fokus kita, sehingga kita akan tekun setia sampai Tuhan datang. Karena rencana Allah itu sudah dirancang sejak sebelum dunia dijadikan. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, artinya dari semula, mula-mula sekali, artinya sebelum dunia dijadikan. Seperti dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Jadi tidak mungkin rencana Allah itu gagal bagi setiap orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus yang bersemayam di hati, memeteraikan, menguatkan, mendoakan, mendorong, dan memberikan arahan untuk hidup semakin selaras dengan kehendak-Nya. Dan klimaknya, semua orang yang dipilihnya, dipanggilnya, dibenarkannya, diselamatkannya, dan dimuliakannya sebagai klimaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya anak-anak Tuhan harus terus tekun setia sampai Tuhan datang, karena itulah pengharapan yang sangat-sangat mulia, yang tidak ada tandingnya dengan seluruh dunia ini. Ialah firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami kehendak-Nya dan hidup selaras dengan kehendak-Nya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh carut marut. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sebagian firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah melalui firman-Mu yang sungguh mendorong, memberitahukan akan hal-hal yang sangat besar dalam hidup ini untuk di kekekalan. Biarlah untuk menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehingga kokoh sentosa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati seluruh dang jemaat-Mu supaya tetap dilindungi oleh Roh-Mu yang kudus di dalam dunia yang penuh dengan carut marut karena dosa manusia. Biarlah Tuhan anugerah-Mu, kemurahan-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami semua. Berkati Bapak Gembala Sidang dan semua anak cucunya. Berkati semua keluarga putra-putranya. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja dan seluruh dang jemaat. Tuhan memberkati dengan limpah. Baik kesehatan, kekuatan, damai, sukacita, perlindungan yang aman sentosa di tengah-tengah pandemi ini. Roh Kudus yang maha kuasa, Roh Allah yang maha kuasa, melingkupi, memproteksi dengan kuat kuasa-Mu.
di dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati seluruh dan jemaat-Mu boleh menjadi saksimu. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, keluarganya, dan Tuhan memberkati terlebih iman dan kasih-Nya kepada Tuhan, supaya tekun setia sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan Kau akan terus kuatkan kami di tengah hari-hari ini pandemi masih terjadi. Kami percaya Tuhan apapun terjadi hari-hari ini tidak membuat kami genar dan takut, tapi akan membuat kami semakin kuat karena kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun juga. Terima kasih Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau memberkati senantiasa Tuhan keluarganya, pelayanannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga berkat-berkat-Mu yang telah diberikan oleh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Penyertaan-Mu dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pendidikan mereka. Kau buat semua Tuhan jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina ramaya ramata sikap pada ramaya rama, kina ramaya rama sikap pada rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.